Oke, saya sesinya sederhana aja. Saya mau ngecek yang orang tua absen dong. Yang ibu guru nanti dulu, orang tuanya dulu absen dulu. Yang orang tua yang mana? Jadi orang tua dada lu pakai dada di chat dong. Masa pakai dada? Oh di chat. Ya saya orang tua, anaknya berapa? Masa lambaikan tangan begini? Kayak ke dunia lain. Lambaikan tangan kalau menyerah. Oh, dikit yang ortem. Oke, so ini saya akan sharing. Sebenarnya saya belum pernah bikin untuk parenting, tapi di challenge sama Suhu Denny, akhirnya saya bikin dan akhirnya nanti mau jadikan buku. So ini simple, dasarnya yang saya bagikan adalah generik. Normalnya bisa untuk income, buat duit, buat family, buat apanya ya. Tapi ini kita bikin khusus hari ini untuk parenting, berdasarkan pengalaman saya juga di Law of Attraction dan tentunya pengalaman saya kepada anak-anak yang chat orang tua baru satu, Tina Sari. Yang lainnya kemana? Kita peserta ada berapa ribu orang di sini hari ini? Oh, 90. Bu Nevi ketawa aja orang tua bukan sih? Nggak komen. Maria, iya. Yang orang tua cuma 2. Ortu dokter bintang. Oh, keren banget Ibu Susilawati, orang tua dokter bintang. Oke, orang tua Nathaniel dan Ashley. Bintang udah direncanakan jadi dokter tuh ya, ingat. Siapa lagi dokternya? Ibu Kemada yang dada-dada nggak komen juga dia di sini. Oh udah, Nathaniel dan Ashley. Oke, good. Thank you. So ini kita parenting sedikit. Saya akan kasih secara generik. Nanti saya kasih pengalaman-pengalaman saya. Nanti akan saya open lebih banyak ke diskusi ya. Karena durasinya cuma sekitar 40 menitan. So, saya mulai dulu ini ya topiknya. Tadi saya pikir namanya Erwin ya kan. Soalnya cewek gitu kan. Oke. So, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Erwin. Ya. Sudin. Oke. Ini sedikit pencitraan aja ya, foto-foto. Ini sertifikasi saya aja dari coaching, ini dari NLP, kita skip aja. Ini penghargaan. Ini buku terbaru saya, nanti tahun ini kita bikin banyak buku lagi. Ini penerbitan saya penerbit juga, selain trainer dan coaching, saya juga punya penerbitan, ini buku yang sudah saya terbitkan. Ini sedikit guru-guru saja. Oke, mari kita mulai. Law of Attraction itu apa? Ini yang saya bagikan adalah dari ekstrak pelatihan saya, Law of Attraction Practitioner. Nah, kita lihat dulu fungsinya Law of Attraction itu kayak gimana biar pada dengar kan Law of Attraction mungkin dari The Secret dan sebagainya. Nah, konsep simpelnya saya kasih contoh bagaimana menggunakan Law of Attraction ketika sama pagi kita ingat ada satu si John yang pinjam bukunya mau ngebalikin, terus tiba-tiba malah John yang akan gue mau balikin buku nih, nah, baru inget lu nih gitu kan. Nah akhirnya saat kemudian jadi Johnnya tiba-tiba ngajak untuk ketemu untuk balikin buku. Oke. And then sering kita pakai Law of Attraction, apa yang Anda butuhkan bisa datang begitu saja. Ada beberapa metode yang katanya pakai berdoa ya kan, ke dewa ini ya atau kemana ya, pai kasih hio gitu kan, minta gitu. Tapi sebenarnya nyampe kesampaian. Ada yang bilang itu Law of Attraction, ada yang bilang itu doanya dikabulkan dan sebagainya. Semua pengalaman itu menjadi suatu bukti bahwa Law of Attraction itu ada. Kok ada anak kecil yang ikut ya? Jonathan Ferdi anak kecil ya? Wah, ada yang nyusup nih. Ini buat orang tua. Ada lagi Destiani. Kok anak kecil ada yang ikut juga? Oke. Okay. Siswa, Pak. Yang kenapa? Ada siswa yang ikut. Siswa. Oh, siswa. Itu topiknya berarti saya sesuaikan lagi ya. Jadi kita teman-teman dengan anak-anak ya ikutin aja. Nanti bisa dipakai juga buat orang tua ya. Jadi orang tuanya biar lebih baik sama kamu. So definisi dari Law of Attraction simpelnya adalah aku menarik, I attract. Ya, aku menarik apapun yang aku berikan perhatian, berikan energi dan berikan konsentrasi pada hidup saya, baik itu positif atau negatif. Jadi teman-teman paling simpel gitu. Ketika kita mikirin yang negatif, mikirin yang jelek-jelek, ya kan, akhirnya bisa kedatangan lebih banyak yang negatif. Karena Anda memberikan perhatian, Anda memberikan energi. Gue benci nih sama si Indo, gitu kan. Saya nggak suka sama si ini.
oh anaknya kok kayak begini ya. Nah, nanti anak kamu sendiri yang akan bisa kena. Jadi kalau mau ambil contoh yang bagus, ambillah contoh yang lebih baik. Tapi jangan ngebanding-bandingin juga ya, orang tua hati-hati ya. Oh anak kok ini lebih bagus, kamu kok nggak kayak begitu. Nah itu hati-hati juga. Nah terus kalau ingin orang tua, kalau saya contoh anak saya ada dua, dua-duanya masih SD, satu mau kelas 6, yang satu lagi mau kelas 3. Nah itu saya udah dari awal sebelum saya belajar Law of Attraction, saya ternyata sudah melakukannya. Saya sudah memberikan perhatian energi konsentrasi, bahkan dari dia masih di perutnya, masih di jabang bayi ya. Kita share lagi sedikit. Nah, kembali ke Law of Attraction adalah terdapat fondasi psikologi terhadap pikiran positif dan efeknya untuk menciptakan Law of Attraction. Dasarnya dari mana? Konsepnya energi sebenarnya. Jadi kayak ada atom, ada kinestik, ya kan? Kayak magnet, kayak udara, kita nggak tahu nggak. Tapi bisa. Dan kita bisa aware dan kita bisa tahu itu ada. Kayak panas, suhu udara, ya kan? Itu juga bentuk yang bisa kita lihat sebagai bentuk energi. Law of Attraction juga penggunaan energi dan sebagainya. Nah, contohnya jika atom sejajar, mereka menciptakan daya motif sama seperti kayak magnet, ya. Tapi Law of Attraction bukannya magnet. Saya nggak setuju dengan Law of Attraction money magnet gitu. Kalau money magnet berarti duit itu bukan kertas, tapi besi, gitu kan? Ya kan? Jadi mereka mobil tempelin magnet, bukan begitu ya. Jadi kalau mau money magnet bukan seperti itu ya. Jadi Law of Attraction bukan magnet rezeki ya, tapi Law of Attraction lebih bagaimana menggunakan energi tertentu dengan kita memberikan perhatian, energi, konsentrasi dan fokus. Nah, Law of Attraction sebuah hukum alam. Ya, hukum alam bahwa setiap atom di dalam tubuh kita selalu merespon, baik itu sadar maupun tidak sadar. Ada yang bilang Law of Attraction adalah alam semesta, ada yang bilang semestakung, alam semesta mendukung dengan kita meminta. Dan itu kita bisa gunakan untuk fungsinya kita, terutama dalam sini parenting ya. Jadi kalau anak-anak buat orang tua bisa pakai nggak? Of course bisa dipakai juga. And then ini sejarah sedikit, kalau mau tarik ulur Law of Attraction tuh barang baru ya? Enggak. Ini penulis-penulis yang dari bukunya saya pelajari dari tahun fotonya masih warna-warni itu ya, 19 akhir lah. Jadi sekitar sebelum kemerdekaan Indonesia, jadi 19 sekian gitu ya. Nah teman yang terakhir terbaru, ini 3 icon orang ini yang saya pelajari. Yang paling kanan tuh Rhonda Byrne, itu dari yang heboh buku The Secret ya. Yang paling kiri Esther Hicks juga saya pelajarin, tapi yang akan saya gunakan yang orang tengah, Michael Osier ya. Kalau tadi ada pelatihan fotonya, saya ada foto bareng, saya belajar langsung sama dia, dan saya menggunakan gabungan Law of Attraction dari 3 orang ini ya. Nah, di sini adalah Law of Attraction, ada konsep yang namanya vibrasi. Ya, vibrasi itu apa? Vibrasi itu kayak sesuatu getaran, sering dipakai untuk menciptakan kondisi orang. Gue nggak suka nih sama orang ini. Orangnya kayak begini nih. Nah, itu ada vibrasi negatif yang kita kirim dan mungkin bisa diterima orang. Atau kita ketemu orang, wah orangnya asik ya, orangnya enak ya. Energinya bagus nih, vibrasinya. Nah, itu sesuatu yang kita bisa tangkapkan. Nah, dalam Law of Attraction banyak menggunakan istilah vibrasi atau vibration ini. Ya, ada yang mau nanya? Ada. Mungkin moderator dibantu suaranya, ya. Nah, kemudian kita di sini menggunakan ada istilah vibrasi. Ada 2 jenis, vibrasi positif dan vibrasi negatif. Kayak karma baik, karma buruk lah istilahnya dalam Buddhism. Tapi di sini maksudnya vibrasi adalah sesuatu pikiran yang kamu berikan perhatian, energi, kamu berikan fokus. Ya. Jadi hati-hati sekali terhadap pikiran Anda. Pikiran Anda mau pikiran positif atau negatif. Dan di sini Law of Attraction banyak menggunakan banyak sekali berdasarkan feeling Anda, mood Anda, pikiran Anda. Ya. Jadi orang tua sebete-betenya kita pulang udah capek kerja, ketemu anak, kayak mau gue apain gitu ya, udah capek kerja ya, dan anak kecil lagi, jadi jangan contohnya terlalu ekstrim ya. Aduh, di Nasari anaknya umur berapa tuh, ya kan? Nah, kesel banget gitu kan, udah capek kerja pulang. Nah, itu kita harus netralkan. Jadi urusan kantor, urusan kerja kita harus bisa netralkan. Nah, anak-anak harus tahu juga ya,
papa mama nih ya, udah misalnya dari seharian kerja di kantor, ketemu bos yang killer, kejam, dari suruh-suruh ya. Kalau yang punya bisnis, tahu juga mama papa itu pulang dalam kondisi capek. Nah, mungkin kita bisa menyambutnya dengan yang lebih baik. Orang tua pulang ke rumah ketemu anak juga lebih baik. Nah, ini menggunakan vibrasi tersebut, menggunakan pikiran tersebut. Jangan mau pulang, aduh, gue pulang, ya kan, ketemu anak gue lagi, digrecokin lagi ya. So, think about it, pikir ulang lagi tuh itu. Terus mama pulang, aduh, mama pulang, ya nggak bisa main game lagi deh, wah gitu ya. Jadi kita menjaga pikiran kita juga ya. Hati-hati terhadap yang positif atau negatif. Belum nyampe rumah, aduh anak gue lagi nanti ada PR lagi. So, think about it, pikir ulang lagi ya. Oke, so setiap suasana atau vibrasi itu memicu ya perasaan ama, perasaan mau pulang, perasaan capek, kondisi mana akan memicu Anda untuk memancarkan dan mengirimkan vibrasi. Nah, tergantung itu Anda mau kirim vibrasi yang baik, positif ataupun negatif. Pilihannya di Anda. So, sangat berhati-hati buat adik-adik ya. Ke orang tua juga begitu. Orang tua cuma satu ya. Gitu loh. Satu bapak, satu ibu ya. Nggak mungkin bapaknya banyak atau emaknya banyak ya. So, pergunakan yang baik. Nah, vibrasi kita, setiap orang, setiap waktu, bahkan setiap detik akan mengirimkan vibrasi. Mengirimkan vibrasi positif atau negatif. Nah, siapa yang menentukan? Pikiran kita sendiri yang menentukan. Kita mau mengubah jadi positif, dalam hitungan secepat kilat, bisa positif. Pikir jadi negatif, secepat kilat pun bisa dirubahkan jadi negatif. So, hati-hati, sangat-sangat aware terhadap pikiran kita. Ya, misalnya contoh vibrasi mengucapkan, oh tempat ini memberikan nuansa baik, akhirnya tempat itu memberikan nuansa buruk atau vibrasinya jelek. Kita yang menentukan sendiri. Kita yang menentukan apa yang mau kita pikirkan. Kita punya kemampuan otak yang luar biasa sekali. Kita bisa bikin trauma terhadap diri kita dan kita bisa memberikan kebahagiaan juga kepada diri kita. Tergantung siapa. Kalau kata Buddha kan kita yang menciptakan penjara atau menciptakan kedamaian sendiri. You create your own heaven and you create your own hell. Ada orang yang di penjara pun bisa bahagia, tapi ada orang yang di penjara menderita banget. Ya, so hati-hati. And then contoh vibrasi banyak. Apa sih vibrasi yang kayak gimana? Nah, negatif itu kayak kekecewaan, kesepian, kekurangan, kesedihan. Coba diubah. Jadi bagaimana kekecewaan itu bisa menjadi suatu kebahagiaan. Kesepian bisa jadi cinta, bisa self love gitu kan. Kekurangan menjadi berkelimpahan, kebanyakan. Kesedihan bisa jadi kebahagiaan, kesemangat dan sebagainya. Kita bisa shift, kita bisa pindahin paradigma yang sudah ada di pikiran kita. Kalau kita negatif ya kita positif. Kalau tetap positif gimana? Maintain, jaga terus kepositifan Anda supaya bisa tetap berlimpah. Makanya kalau di Buddhism ada namanya metta bhavana, menyebarkan cinta kasih, menyebarkan kebahagiaan. Kenapa? Dengan kita memberikan kebahagiaan tersebut, berarti kita harus bahagia dulu nggak? Nggak mungkin kita bisa menyebarkan positif kalau kamunya nggak positif. Gimana orang tua bisa anak-anaknya positif kalau orang tuanya sendiri nggak positif? Vice versa, kalau anak-anaknya, orang tuanya, ya kita harus bilang, kita juga positif, kita juga happy. Orang tua akan lihat anaknya happy juga nggak mungkin. Lu kenapa sih ketawa-ketawa sendiri aja? Gitu kan? Nggak mungkin. Pasti orang tua juga akan ikutan happy juga ketika anak-anaknya happy. So use that vice versa. Ya. Nah, kebingungan, tekanan, pressure, amarah, rasa sakit kita ubah juga jadi bangga diri, kenyamanan, ya, kepercayaan diri, kasih sayang. Itu yang harus dimunculkan. Oh, kalau love attraction begini doang. Salah satunya, konsep dasarnya Anda harus kuasai dulu. Ya, contoh misalnya love attraction ada vibrasi satu kejadian tapi mempunyai dua pola ya nanti ya. Yang misalnya negatif, seseorang bangun di pagi hari, wah udah telat, wah udah kesel, orang itu ngirim negatif ya, apalagi mama ya, anak bangun. Kalau sekarang masih online, kalau zaman dulu ya kan, ayo belum mandi belum sekolah. Kalau sekarang gampang, udah ganti baju aja, nempel itu belum mandi ya kan gitu. Kalau zaman dulu kan ngoceh aja, ayo telat masuk sekolah dan sebagainya ya.
Jadi adik-adik ada keuntungan sekolah online ya, nggak usah mandi juga masih bisa masuk kelas. Pengalaman pribadi, maaf ya mak-mak gitu, ketahuan deh ya. Oke, jadi love attraction juga merespon. Jadi di pagi-pagi kesel-kesel, wah anaknya diomel-omelin, ayo bangun, aduh malam banyak main game gitu kan. Enggak, harus sekolah gitu kan. Nah, akhirnya love attraction merespon dengan vibrasi negatif, ketemu jadi jahat, kelas juga, aduh susah banget nih sekolahnya, apalagi habis ujian kemarin. Aduh kok nggak lulus, gua lulus nggak ya gitu kan. Udah selesai ujian baru sembahyang. Aduh semoga lulus ya lah, waktu sekolah, waktu belajar kagak belajar. Masa mau doa-doa gitu kan. Anak saya udah selesai ujian baru sembahyang. Ya Buddha tolong lulusin saya ya. Kemarin bukannya belajar yang benar malah doa untuk itu. Jadi ada hati-hati juga ya. Ada konsep negatif ini yang kita harus jaga. Nah, kalau contoh yang positif ya, dia mulai dengan harinya. Ini ambil contoh materi saya mengambilkan contoh pedagang. Dia memulai hari dengan bahagia, dengan yang wah pagi ini gue mau cuan gede nih gitu kan. Jadi dia mengirimkan vibrasi yang positif. Saya mau berhasil gitu. Terus lama pedagangnya rame dikunjungin karena dia mengirimkan vibrasi yang positif supaya dia bisa dagangannya laku, produknya dibeli, bisa membantu orang lain. Akhirnya dia berkata, saya lagi hoki nih, lagi cuan nih gitu kan. Padahal itu vibrasi yang kita bisa ciptakan juga. Di sini kita bagaimana menjadi pengirim vibrasi dengan sadar dan mampu membuat pilihan. Tujuan saya dalam waktu 45 menit ini adalah supaya orang-orang tua dan bahkan anak-anak, betul ada anak-anak di sini, bagaimana bisa menciptakan suatu vibrasi. Vibrasi yang baik, vibrasi yang Anda bisa, kalau Anda tahu vibrasi negatif, gimana buru-buru menjadikan vibrasi yang positif ya. Ini ada sikap dasar di sini, ada saya sedikit. Ini ada namanya above the line, ownership, accountability, responsibility, atau saya bilang aura badge ya, kembali responsibility-nya. Nah, BED itu blaming, excuse, denial, and shame. Contohnya banyak ya, orang tua juga, anak-anak juga ya. Hati-hati kalau anak-anak masih bisa perbaikan, orang tua yang harus ya. Jangan blaming, menyalahkan mulu, menyalahkan anaknya, kamu nggak belajar yang benar ya. Itu orang tua juga harus monitor, kita harus jaga ya. Blaming gurunya, guru kok kasih soal susah-susah, bukan begitu, memang udah ada pelajarannya, masa salahin gurunya gitu kan. Ini ada guru, ada kepala sekolah kan, marahin ini kepala sekolahnya nggak benar gitu kan. Jangan blaming, kita harus lihat tingkatannya, harusnya kita mempersiapkan ya kan. Blaming orang lain paling gampang, menyalahkan orang lain paling gampang, tapi gimana kita mengambil tanggung jawabnya. Excuse, alasan, aduh saya sekolah, kerja, istri saya Senin sampai Sabtu jadi dokter juga, jadi konselor anak juga gitu kan. Tapi pulang jadi kodratnya tetap sama ya, bantuin anaknya ujian. Bapaknya juga habis ini ya yang saya bisa gitu kan. Ya ambil tanggung jawab lah. Ya, jangan banyak alasan, aduh gue capek nih, habis pulang sekolah dan habis ngajar, mau ngajarin anak sekolah lagi. Ya, oke. Nah, jangan sampai denial and shame. Ini kalau orang tua biasanya begini ya, ini bocoran buat anak-anak ya. Orang tua sering lempar-lemparan tanggung jawab. Nah, itu anak lu tuh, lu yang ngajarin sekolah dah gitu kan. Nah, jangan lempar, jadi denial, jangan saling nyangkal. Ini anak sama-sama kok gitu kan. Tanggung jawab sama-sama, bagi tugas. Oh, yang ngurus anak siapa, ngurus sekolah siapa. Bukan hanya suami kayak saya nih cari duit doang. Enggak, gitu kan, saya mau tanggung jawab. Jadi istri saya malas interaksi dengan sekolah. Jadi bapaknya yang ketemu gurunya, yang dipanggil gara-gara anaknya nggak benar, bapaknya yang disalahin. Untuk belajar untuk ujian anak bagian istri. Gitu. Itu bagi tugas untuk tanggung jawab. Jadi jangan sampai ada penyangkalan, denial level, harus semuanya tanggung jawab mamanya, enggak juga ya. Jadi saya menolong mak-mak ya. Jadi jangan bapaknya doang suruh cari duit tapi nggak bisa bantu, ini harus kolaborasi ya. And then kalau balik ke atas, ini kita sudah bahas, saya balik ke atasnya adalah bagaimana ownership. Teman-teman, adik-adik di sini juga ya, ownership harus ada. Ujian sekolah, memang Anda suka main game, saya juga masih main game ya kan. Tadi juga nungguin Anda, saya masih main game gitu kan. Nah, tapi gimana tanggung jawab harus ada. Orang tua meminta Anda tanggung jawab adalah cuma sekolah nilai kok, nggak cari duit ya. Anak saya bilang, aduh enaknya jadi orang gede. Ya udah tukeran deh, mama papa yang jadi anak-anak yang cuma main game terus cuma ujian, nggak usah cari duit, anaknya suruh cari duit, bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, jadi tugas Anda, anak-anak adalah sekolah yang benar. Kenapa? Udah bayar mahal di sekolah, atau yang sini katanya ada sekolah gratis ya, saya nggak tahu. Ya,
belajarlah yang benar, cari nilai yang bagus. Kenapa? Nih mah nilai bagus gitu kan, tinggal nego mau hadiah apa kan gitu kan. Udah selesai gitu loh. Jangan mikir aduh ujian lagi, orang mau main game ya. Ada game apa sih yang lagi anak-anak sekarang ya kan? Ada saya lagi main Counter Strike lagi gitu kan, ada keren dan sebagainya. Tapi tanggung jawab dong. Orang tua juga tanggung jawabnya cari duit supaya bisa sekolah anaknya pinter. Karena Anda sekolah itu jadi pinter, bukannya tekanan pressure. Aduh ketemu guru lagi, ketemu Erwin lagi ya kan. Aduh ya kan. Tapi enggak, itu sekolah itu bikin Anda lebih pinter. Kita bayar anak-anak bikin Anda lebih pinter gitu. Ya, untuk homeschooling belajar sendiri ya beda lah ya. So, ownership orang tua harus ada, ownership anak-anak juga harus ada. Rasa tanggung jawab orang tua nyari duit untuk sekolahin anaknya. Anaknya sekolah cuma belajar dapat nilai bagus and then that's it. Anak SMP SMA mau mulai belajar bisnis, go ahead. Belajar bisnis, cari duit juga, silakan biar tahu rasanya ya. Accountability, responsibility, tanggung jawab dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Simple aja, nggak usah terlalu dalam yang ini ya. And then kompetensi. Nah, ya. Adik-adik di sini saya kasih bocoran. Orang tua tidak punya ilmu parenting sebelum mereka menikah ya. Jadi mereka tidak tahu juga caranya menjadi orang tua. Bocoran ya, jadi adik-adik biar tahu. So there's no book. Jadi kalau Anda mau pintar matematika bisa ambil kursus. Anda mau pintar kimia atau fisika bisa ngambil bimbel. Jadi orang tua nggak bisa, nggak ada kursusnya, saudara-saudara ya. Jadi mereka trial by error. Jadi orang tua juga harus tahu. Nah, sama seperti kayak begini, untuk belajar untuk Anda bisa menggunakan law of attraction dengan baik, kita harus tahu dulu. Oh, kita ini nggak tahu nih ada hal law of attraction. Terus tiba-tiba mulai tahu ada kekurangan yang Anda harus pelajari, sehingga Anda mulai prakteknya dan mulai kesininya. Jadi kompetensi menggunakan law of attraction ada tahapan-tahapannya. Kita di sini saya ingin membagikan supaya tahu di sini. Oh, ada namanya law of attraction, sehingga Anda bisa mulai mempraktekkan. Hal-hal yang saya bagikan simple tapi bisa Anda gunakan sehari-hari. Ya, kemudian di sini tahap untuk pengertian bagaimana Anda mengetahui kalau untuk law of attraction. Jadi pertama Anda harus aware apa itu pikiran Anda. Ya, sadari dulu, oh ini lagi pikir positif, lagi negatif. Oh, saya pikir positif bisa mengirimkan vibrasi yang positif. Kalau Anda pikir yang negatif, bisa ke pikir negatif. Hasilnya bisa kesampaian negatif. Jadi Anda harus aware, harus sadar dulu. Kemudian mulai tahu familiarity, mulai mempraktekkan. Ya, hopefully di target saya dalam waktu singkat ini adalah mulai di sini aja deh, awareness bahwa Anda tahu. Saya nggak minta Anda supaya jadi expert dan menjadi knowledge ya. Ini udah jadi trainer biasanya. Ya, tapi di sini awareness bagaimana Anda menggunakan vibrasinya, menggunakan lebih baik sebagainya ya. And then ketertarikan tidak sengaja, kenapa kita menarik hal-hal yang sama? Ini contohnya ya, saya menggunakan contoh saldo rekening kosong. Tahu nggak adik-adik ya, kasih bocoran ke papa mama. Jangan udah mau tanggal 10 dikirimin tagihan buat bayar uang sekolah, ada yang dak-dikduk, ada duitnya nggak ya? Ya kan? Aduh, bayar uang sekolah ya. Kasih bocoran lagi. Bulan Juni cuma sekolah berapa hari, coba bayar sebulan gitu kan. Orang tua sering komplain. Aduh, sekolah 5 hari, 10 hari, bayarnya sebulan gitu kan. Nah, ketika Anda lihat, waduh mau bayar tagihan, selalu Anda kosong, mau bayar uang sekolah, pikiran Anda akan mempengaruhi ya, mempengaruhi apa vibrasi yang Anda kirim. Jika Anda khawatir, wah duitnya kagak ada, laki gue belum gajian, ya kan, belum dapat setoran dan sebagainya ya, membayar Miss Erwin gimana coba di sekolah, kepala sekolahnya Miss Erwin ya, kan, mau bayar Miss Erwin gimana nih gitu kan, kalau nggak bisa anak gue nggak lulus nih ya. Sekarang orang sekolah lebih kejam, kalau nggak bayar uang ini rapotnya nggak dibagi. Gitu. Sekolah saya kayak gitu ya, bulan Juni belum bayar, rapotnya kagak dikasih dan naik kelas gitu kan misalnya. Makin takut kan, waduh nggak bayar uang nggak ada duit, nggak bisa bayar uang sekolah, anak saya nggak bisa naik kelas, nggak dapat rapot dan sebagainya. Mulai tambah panik nggak mak ya kan, orang tua mulai tambah panik. Waduh makin duit kagak ada, akhirnya teror suami, WhatsApp, Pak belum bayar uang sekolah nih. Makin panik ya. Anak-anak harus tahu kalau udah tanggal 10-an orang tua mulai bereaksi sedikit aneh, itu karena ada tagihan datang ya. Jadi jangan mengganggu orang tua di tanggal 10 ya. 10 depan, 10 akhir jangan diganggu orang tua ya.
Kalau tanggal depan itu barat tagihan, tanggal belakang itu tanggal tua ya. Itu mempengaruhi vibrasi Anda. Anda khawatir duitnya dari mana, dan itu akhirnya jadi numpuk, negatif tambah negatif tambah negatif. Kenapa? Anda mengirimkan vibrasinya, akhirnya menjadi tambah negatif. Terus menteror orang ya, teror suami ya, ini bayar uang sekolah nih, tambah negatif lagi. Suaminya dengar, gue udah tahu nih mau gajian, lu ngapain kasih tahu gue lagi gitu kan? Tambah panik lagi bapaknya gitu kan. Jadi kebayang nggak efeknya? Dari cuman lihat tagihan, lihat rekening kosong. Jadi multiple efeknya sangat besar sekali. Itulah namanya love attraction. Bagaimana Anda bisa. Nah, kalau walaupun Anda tidak melakukan dengan sengaja, ya atau tidak sengaja bahkan, ya. Jadi Anda harus perhatiin nih sekarang. Saya mau memberikan awareness kepada teman-teman, ya kepada banyak kan emak-emak di sini, bapak-bapak ada nggak ya? Parent kayaknya kagak ada ya. Namanya kalau nggak anak-anak ya. Jadi kita harus bisa melihat responnya dan bagaimana vibrasi yang kita pikirkan dari pikiran itu terus dari vibrasi tersebut memberikan hal yang lebih dari hal yang sama ya. Buset deh, masa vibrasi itu jadi memberikan lebih sama. Tadi kan saya berikan contoh, jika Anda lihat saldo rekening koran, ya kan, saldo tabungan nih, ya kan sekarang ke banking atau apa gitu kan, lihat, aduh saldo kosong, mau bayar uang sekolah lagi jutaan rupiah, gimana nih, tambah kan? Tambah panik, kayak tadi bilang uang sekolah datang, ya kan, tagihan belum bayar, tambah numpuk. Jadi memberikan lagi dan lagi. Jadi jika Anda pikir positif, nanti lebih dapat yang lebih banyak yang positif. Nah, ini saya kasih contoh. Ini sebuah keilmuan yang saya temukan dan sangat bagus sekali. Nanti saya minta interaksi bisa di chat atau di unmute. Ini ada 4 ya. Bagaimana Anda menggunakan law of attraction. Jadi satu take away dari sesi ini Anda bisa ambil fokus yang ini aja. Satu, kayak contoh tadi, Anda mengamati apa yang Anda punya atau Anda yang terima atau Anda yang miliki dalam hidup Anda. Kalau negatif, kayak tadi saya kasih contoh, rekeningnya zong ya, kosong atau kurang untuk bayar uang sekolah ya. Atau sebaliknya, oh tenang bisa bayar uang sekolah ya, bisa jalan-jalan lagi bulan Juni ke luar negeri, bisa nggak ke luar negeri ya kan. Nah, begitu Anda mengamati ya, merhatiin ya, Anda mengirim vibrasi ya. Nah, begitu Anda berpikir, Anda memberikan energi, memberikan perhatian, memberikan konsentrasi, akhirnya Anda mengirim vibrasi ya. Bisa bilang ke alam semesta, bisa ke Tuhan dan sebagainya. Kalau saya bilang ke law of attraction. Law of attraction akhirnya masuk ke merespon. Jadi dari sini Anda mengamati, terus Anda mengamati. Jadi udah punya, terus Anda kirim nih. Begitu mengamati, kirim vibrasi. Ya. Dari Anda kirim vibrasi itu, Anda merespon. Law of attraction-nya yang respon. Merespon vibrasi yang Anda kirim. Nah, ada yang bilang di sini Tuhan merespon, Buddha merespon, Tuhan merespon, atau siapalah ya. Akhirnya dapat nih sesuai dengan vibrasi Anda, dapatkan lebih banyak dari yang Anda vibrasikan, baik itu positif maupun negatif. Nah, sekarang teman-teman ya, mau anak kecil atau emak-emak di sini saya tanya. Seandainya Anda ingin mengubah vibrasi Anda dari 4 level ini, Anda ubahnya yang level 1, level 2, level 3, atau level 4? Yang mana? Ayo. Kalau yang menang dapat hadiah dari Suhu Denny, voucher makan 3 hari 3 malam sampai buffet. Mana Denny? Ada ya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Yang benar dapat hadiah dari Suhu Denny. 1. Oke. 1. Ayo. 1, 2, 3, atau 4? Ayo cepat. Yang jawab mana? Jangan tunjukin angka 1 atau 2 di layar ya. Di chat. Oh, ada yang 4. Oke, 1, 4, 5. Nggak ada yang 5. Immanuel iseng banget sih, nggak ada level 5. Itu bukan level tingkatan. Iseng banget level 5. Level 5 udah pulang kita. Ayo. 1, 2. Oke, banyakkan nomor 1 ya. Ayo. 4. Oke. Udah, siapa lagi yang belum komen? Bu Guru mana Bu Guru yang lain?
Ada lagi. Oke. Good. Nah, yang jawabnya belum ada yang benar. Yang benar adalah 1 dan 2. Ya, 1 dan 2. Ya, jadi belum ada yang benar. Nggak dapat hadiah ya. Nanti minta Denny ya. Tapi belum ada yang benar. Jadi 1 dan 2. Jadi mungkin Anda tahu, Anda lihat saldo rekening yang tadi saya bilang negatif. Waduh, ini gimana nih? Negatif nih, Pi. Duit nggak ada nih. Masa jual handphone lagi? Gitu kan? Masa jual mobil dan sebagainya ya. Jual aset istilahnya. Nah, ini yang kita bisa tahu. Jika Anda misalnya hasilnya negatif, kita harus di sininya. Wah, gimana nih? Pikir positifnya gimana? Oh, cari duit yuk. Itu masih ada waktu 10 hari. Ya. Kalau nggak, nego lah sama kepala sekolah. Aduh, Bu Guru, nego aja seminggu, 2 minggu, bentar deh. Ya, rapotnya tahan deh gitu. Yang penting anak gua naik dan kan. Cari duit dulu biar bayar Bu Erwin nanti dulu gitu kan. Nah, nyari duit dulu deh. Nah, itu kan berarti pikir positif, ada usaha. Ya kan? Nah, 1 dan 2 saudara-saudara ya. Jadi kalau mau difoto ini utamanya ya, kunci utamanya ya. Jadi nggak dapat hadiah ya, nggak ada 1 dan 2 ya. Oke. Yang level 5 pasti salah ya, Immanuel Brahma. Ada level 5. Oke? Nah, ketika Anda mengamati apa yang Anda terima dalam hidup Anda, duit, pekerjaan, kesehatan, hubungan dan sebagainya. Ini buat orang tua ya, buat anak-anak jangan main game doang ya. Dapat kartu bagus, dapat senjata yang bagus gitu ya. Pengamatan Anda ya, orang tua ya, menimbulkan vibrasi itu. Jadi apa yang Anda lihat, saldo rekening ya, suami dan sebagainya ya. Kita harus menjadi positif dulu baru bisa memberikan vibrasi yang positif. The very simple point. Ya. Nah, untuk disadari, Anda melihat, Anda mengamati, Anda mengirimkan vibrasi. Sudah ada bentuknya dan diberikan label law of attraction. Udah hadir, baik Anda sadari apa enggak. Kayak tadi saya bilang, contohnya saya mau istri. Nah, istri saya sekarang jadi dokter. Waktu itu saya S1 aja enggak, tapi istri dokter. Keren kan? Gitu. Padahal tampang preman begini gitu kan, bisa punya istri dokter. Anak, saya bilang, anak pertama saya mau kayak begini-gini, ya keluar cewek. Mau sepasang, yang kedua keluar cowok. Udah lah ya, tutup pabriknya lah ya. Udah sepasang, udah, itu vibrasinya Pak. Itu yang saya setting awalnya. Mau anak sepasang aja, cukup ya kan. Dan anak saya harus setting dari awal, anak saya harus bisa bahasa Inggrisnya lancar. Jadi dari perut udah saya ngomong bahasa Inggris. Sampai sekarang dua-duanya bahasa Indonesianya jelek. Jadi bahasa Inggrisnya lebih bagus. Udah settingin orang tua. Maaf ya ibu-ibu ya. Orang tua kadang-kadang kalau mau setting anaknya biar bahasa Inggris, bisa juga setting bahasa Indonesia juga bagus. Kalau nggak PPKN bahasa Indonesia stres maknya ya kan. Nah, jika Anda tidak suka yang Anda dapatkan, nah, saatnya Anda mempelajari bagaimana menggunakan law of attraction secara sengaja untuk mengubah apa yang Anda tidak suka dapatnya. Ya. Dan bagaimana kita aduh, gue dapat anak kayak begini ya nggak bisa. Orang tua, ya bapak emak gue kayak begini, nggak bisa teman-teman. Tapi bagaimana Anda mempelajari law of attraction supaya bisa mengubah itu. Kita udah ditentukan ya. Anak belojor begini, kamu belojor jadi anak, orang tuanya kayak gini. Bagaimana kita perbaikin hubungannya menggunakan vibrasi positif, pikiran positif. Nah, di situ saja saya mulai mengajak ya, bagaimana guru-guru, orang tua atau anak-anak bagaimana menggunakan aplikasi law of attraction. Tadi saya asumsinya orang tua semua, jadi ada anak-anak juga. Ya, bagaimana aplikasikan law of attraction yang Anda pelajari tadi untuk Anda sebagai orang tua atau Anda sebagai anak-anak terhadap orang tua. Silakan di chat atau di unmute, dipikirkan dulu baik-baik. Gimana caranya? Lah, kok diem semua? Karena kita habis itu udah selesai tutup. Ya. Session
Terima kasih Bapak Jimmy Susanto. Iya, Ya. ayo kita. Di sini saya akan menyimpulkan sedikit tema yang hari ini adalah Law of Attraction, yaitu Law of Attraction adalah hukum alam yang selalu berubah-ubah. Misalnya penampilan, apa keadaan kita. Nah, bagaimana cara kita menghadapi liberasi? Nah, dengan cara meta bawana atau menumbuhkan rasa cinta kasih kita kepada semua makhluk. Terus kemudian kita dapat menggunakan beberapa tahap dan juga kita akan bagi tugas seorang anak atau peserta didik bisa untuk belajar dan bisa mengatur waktu belajar maupun bermain. Ya. Untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab untuk para hadirin yang akan ingin mengajukan pertanyaan menggunakan fitur raise hand atau chat langsung kepada operator. Silakan bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya. Sudah ada pertanyaan yang masuk. Bapak Jimmy Susanto mau dijawab dulu atau satu persatu, ya. Bebas, silakan. Ya. Silakan waktunya untuk menjawab Bapak Jimmy. Oh, nih jawabannya. Ya. Mohon izin bertanya bagaimana tips-tips membangkitkan menjaga vibrasi kita agar Nah, ini seru sekali. Sekeliling kita kadang-kadang banyak yang negatif ya. Banyak yang kayak begitu. Ya. Ya kan, mak gue negatif banget, anak gue negatif banget. Maaf ya, saya menggunakan kata gue lu itu kayak lebih connect karena banyak anak-anak ini ya. Bapak saya kayak begini, mak saya kayak begini, aduh, ya mereka juga under pressure teman-teman. Jadi kita jangan menyalahkan dulu, kita menjaga kita dulu, benar nggak? Kita nggak bisa nyalahin, kan bapak, emak, tanggung jawab lah, nggak bisa juga. Orang tua bilang anak, kan anak-anak tugasnya gini, nggak juga. Jadi kita harus jaga kita dulu. Kita dulu yang pikir positif dulu. Kita nggak bisa suruh orang lain positif, sedangkan kita nggak positif. Setuju nggak? Jadi kamu dulu, kita dulu yang mulai. Kita nggak bisa mengubah orang lain. Setuju nggak? Ya, nggak bisa tuh Erwin totonya cowok atau jadi cewek gitu, nggak bisa. Ya kan? Kita dari tadi isengin Erwin mulu. Nah, bukan itu. Kita yang dulu mulai, start from us, ya itu kuncinya, ya. Jadi kitanya dulu. Karena kenapa Anda meta bawana, Anda mengirimkan cinta kasih, berharap mereka mendapatkan apa? Cinta kasih, benar nggak? Jadi kalau kamu mau kirimin duit, harus ada duitnya bos untuk dikirimin. Sama, Anda harus kirim cinta kasih, kamu harus punya cinta kasih dulu. Nggak bisa, saldonya nggak ada duit, mau transfer duit, nggak bisa bos. Ya, jadi mulai dari kita, oke? Rafael dan Kamania, ini anak kecil atau anak gede nih? Mana Rafael? Mana videonya? Ada videonya. Oke. Bagi orang tua. Oh, ini orang tuanya Rafael dan Kamania. Oke. Bagaimana cara menumbuhkan vibrasi positif pada orang yang nggak disukai? Ya, kita kan nggak mengharapkan orang yang nggak kita suka, kita harus pikir jadi suka kan? Nggak usah. Ya kan, melihatnya aja nggak suka, ya nggak usah dilihat, selesai. Jadi kalau kita ngomong dari Buddhism, jangan menciptakan kebencian atau nafsu kebencian sama orang. Gimana? Ya udah nggak usah lihat. Ya kan, paling sederhana. Aduh, gue nggak suka sama si Erwin. Tiap kali ketemu cuma lagi uang sekolah doang. Nggak usah dilihat, tapi tagihan tetap harus bayar dong. Boleh nggak suka orang tuanya, orang tersebut, tapi kewajiban harus ada. Ditagih uang sekolah, teman-temannya tukang tagih, jadi orang finance, ya kan? Boleh kita nggak suka tagihannya, tapi tetap ada kewajiban kita harus bayar, gitu ya. Oke, menjawab nggak Rafael tuh ya? Bagaimana cara menerima apa adanya dan selalu memikir. Nah, apa adanya beda-beda, ya kan? Suami gue kayak begini, dekil hitam lagi lah, kenapa dinikahin awalnya kan gitu kan?
bukan terima apa adanya ya, kita kondisinya seperti begini. Ya anak saya blojor keluar begini, matanya 2, hidungnya 1. Ya semua anak juga matanya 2, hidungnya 1. Ya udah terima aja. Ya kan, bagaimana kita merawatnya, menumbuh. Loh, saya lahir bapak saya kayak begini ya, pesek hidungnya. Ya udah terima aja, bagaimana kita bisa acceptance, itu aja. Untuk selalu pikir positif, belum tentu teman-teman. Kita masih manusia, bukan dewa yang bisa pikir positif mulu. Bisa kita pikir negatif? Bisa banget. Saya bisa nggak? Bisa banget. Tapi begitu kita menyadari, maka tadi saya bilang awareness nomor 1. Anda tahu dulu ketika Anda pikir negatif, bagaimana buru-buru pindahin positif. Nggak bisa kita selalu pikir positif. Ya, karena tingkatan kita belum nyampe ya. Kita masih di duniawi. Ya. Gitu loh. Ya, so oke. Kaya. Mana Kay? Yang dada-dada tadi kalau nggak salah. Bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk mengajarkan vibrasi negatif atau positif? Bukan kita mengajarkan, kita harus bisa mencontohkan. Orang tua tidak bisa mengajarkan, orang tua bisa memberikan contoh. Itu paling gampang. Ya. Kesadaran anak-anak, kasih tahu ya bocoran, Anda adalah produk dari orang tua Anda, baik dari fisik ya, mukanya ya. Perilaku orang tua juga. Jika Anda menebarkan kebaikan, ikut program, ke wihara, ya, ke gereja, anaknya jadi apa? Sama, ikut. Belajar nggak? Ikut. Kitanya. Kita nggak bisa mengajarkan vibrasi negatif positif. Kita kasih tahu. Kamu lakukan gini, bagus nggak? Kamu kalau diginiin sama orang lain, bagus nggak? Mikir kan dia. Kok jahat banget? Nggak. Mereka nggak tahu konsep jahat. Mereka nggak tahu konsep baik. Kalau saya tinggal balikin ke anak saya. Jonathan, kamu isengin anak itu bikin nangis. Kamu disengin sampai nangis, mau nggak Jonathan? Mikir kan dia. Kamu kok jahat banget? Dia nggak tahu jahat. Dia nggak tahu baik. Belum tentu kan. Konsep jahat atau baik, negatif atau positif. Ketika saya tinggal balikin. Jonathan Ferdi, kamu tendang anak orang sampai gimana? Kamu ditendang balik Jonathan Ferdi. Sakit. Loh, emang mau? Enggak. Jadi mau gituin orang lain enggak? Mikir kan dia. Ya enggak lah. Ya udah lain kali jangan jahatin orang. Gitu loh Jonathan ya. Betul anak kecil yang nongol si Jonathan. Ya, dapat ya Mama Kay. Keiko, bagaimana caranya supaya tetap menumbuhkan vibrasi positif saat cemas? Nah, gini. Cemas, kita harus aware dulu kita cemas. Nah, ini saat COVID, banyak pengusaha yang stres katanya. Nah, ketika kita stres atau cemas, kita kayak otak kita jut gitu, mengunci. Apa yang harus kita lakukan? Kita tenang dulu. Begitu tenang, kita mulai rileks otaknya. Kita mulai mikir, mau diapain nih? Kita harus ngapain nih? Nah, beda kan ketika lagi cemas, tadi saya bilang, kasih contoh. Tagihan datang, duit kosong, tambah lagi, panik, telepon lakinya, ya kan, duit kagak ada, tagihan dari Miss Erwin harus bayar sekarang, kalau nggak rapet nggak lulus, di sekolahin kagak naik, nggak boleh sekolah, makin stres. Jadi kita tenang dulu ya, jangan bawa heboh ke orang lain dulu, atau ke suami, atau ke istri, atau ke anak, ya kan. Slow down dulu, relax dulu, tarik nafas dulu, ya kencing dulu, minum air dulu lah, terserah lah. Pokoknya relax dulu, nah baru mulai mikir. Nah situ kalau udah tahu, udah mulai relax, baru bisa naikin. Nah gimana caranya cari duit? Atau bilang, Pak, Ma, ada duitnya nggak nih? Ini mulai tagihan. Kan ngomongnya udah beda ketika lagi panik. Lagi panik, waduh gila ini, tawaru gini. Nah, kan. Jadi gitu ya, Keiko. Bagaimana cara menerapkan positif pada anak SMP, anak SMA? Sama, selama masih manusia. Ya, kita ke anjing binatang juga bisa ngirim positif negatif. Gimana? Ya, lusin aja. Nah, masa sama anak SMP, SMA? Sama. Orang tua ke anak-anak sama. Orang tua, dia sama anak-anak juga sama. Ini kayak Jonathan Ferdi, cobain ke orang tuanya. Sama. Ya, jadi nggak bisa bilang, oh anak SMP beda, anak SMA beda, orang tua beda. Nggak sama. Sama aja vibrasi positif ya. Bagaimana sebagai calon guru cara mendidik anak SD? Wah, itu tanya kepala sekolah. Nih, calon guru nih. Depan nomor handphone lagi kan, nomor handphonenya itu 037 gitu ya, Yohana Mulyana ya. Itu tanya Pak Guru, saya bukan SPD ya, bukan MPD lagi ya kan. Jadi nggak bisa ya untuk anak didik anak SD ya.
Makanya cara memberikan vibrasi positif pada orang yang tidak pernah berpikir positif. Ya udah, ngapain? Kayak buang garam ke laut, biarin aja ya. Leli mana Leli? So, kenapa harus pusingin orang yang nggak pikir negatif? Ya udah biarin aja, kita doain. Semoga dia berbahagia, menemukan jalan kehidupan yang lebih baik. Udah selesai. Ya, dia orang negatif ngapain kita pikirin terus sama orang negatif tersebut? Akhirnya jadi apa? Anda memberikan perhatian kepada orang negatif tersebut, Anda jadi muncul nafsu kebencian. Jadi kesel, Erwin lagi duit lagi, pokoknya Erwin mulu yang kena. Erwin yang lagi mulu, wah gua kesel ya, mukanya udah bulat, makin lama makin tambah kan. Jadi numpuk tuh nafsu kebencian ya, bikin karma buruk dari situ ya. Nggak boleh, udah. Semoga Erwin kerjanya benar ya kan, dia lagi orang, dia pun dari situ gak dimarah-marahin orang, udah semoga dia berbahagia. Jangan bilang semua makhluk berbahagia, sabe sata bawa untuk kita tata, semoga semua makhluk berbahagia. Ketemu Erwin, ya lagi gimana dia mau bikin? Nah, gimana Anda menyebarkan cinta kasih? Udah gitu doang ya. Jawab ya Leli TK. Ya, udah. Mana lagi? Sampai jam berapa sih? Gue banyak banget nih, makin tanya makin banyak. Nggak tahu. Oh, masih ada lagi satu. Oke. Iya. Melihat seorang langsung meremehkan dan menganggap tidak baik, bagaimana sikap kita untuk mengubah? Kita ngapain ubah orang itu? Dia meremehkan, biarin aja. Kita tetap positif. Oh, kita diremehin. Omi Tauhud, saya karma buruk sedang berbuah. Semoga saya berbahagia. Udah selesai. Karma buruknya keluar. Lu diledekin orang. Ya udah. Ya Erwin lagi banyak karma buruk. Saya buang-buangin Erwin ya. Karena saya ledekin mulu ya. As simple as that. Kalau kita jawab Buddhism, saya diledekin. Ya udah. Semoga karma buruk saya makin kurang. Semoga saya mendapatkan parinibbana dengan lebih cepat dengan orang tersebut membantu saya. Udah selesai. Oke. Jawab ya Ria. Mana Ria? Nggak ada mukanya Ria. Oke. Yuni Arti, selamat siang Pak. Bagaimana cara mengatasi kecemasan? Tadi saya udah bilang, tarik nafas dulu, kencing dulu, boker dulu, minum air dulu, terserah lah. Pokoknya calm down, relax dulu. Jangan cemas, makin cemas gimana, makin kaget, aduh gimana, bolak-balik ke sana sini. Relax, tarik nafas, buang nafas ya. Tarik nafas dari hidung, buangnya dari mana terserah ya. Dari hidung, pantat dan sebagainya ya. Pokoknya tarik nafas, relax dulu. Relax ya. Relax dulu. Itu Yunia ketemu ini ya Ibu Erwin lagi ya. Oke. Titin, izin bertanya bagaimana menebarkan vibrasi positif pada anak-anak? Sama. Menebarkan bukan kayak kita lempar garam gitu. Bukan. Vibrasi is sending love. Sending bisa vibrasi positif. Bagaimana Anda bisa menebarkan cinta kasih? Udah, mulai dari kita. Baru bisa nanti berasa. Jangan lip service, istilahnya lip service, tahu nggak? Semoga semua makhluk berbahagia. Lip service tuh cuma ngomong doang, tapi Anda nggak melakukannya. Kenapa lu nanya-nanya lagi? Lu SD misalnya, gini aja nggak bisa. Gimana Anda menebarkan cinta kasih, memberikan positif vibrasi, ya? Gitu. Bagaimana cara keluar dari zona nyaman yang negatif? Main game. Wah ini mama nih, mamanya nanya anaknya. Sorry to say ya, saya sama anak saya main game bareng. Istri saya, anak saya 2, main game bareng. Ada namanya Genshin Impact. Kita install semuanya. Anaknya semua pakai laptop. Kita main bareng berempat. Main bareng sama anaknya. Saya bukan ngajarin mama ya. Nih, Jonathan langsung bilang, tuh si Jimmy suruh mama main game. Bukan gitu ya, Jonathan. Saya memberikan contoh. Biar kita main bareng. So we know, anak-anak tahu ya. Mainnya apa? Mobile Legend dulu anak saya main. Ikutan bikin account lagi. Mana kamu add friend dong, kita main bareng gitu kan. Main bareng aja biar tahu gamenya kayak gimana. Shooting saya main Counter Strike, ya download lagi Counter Strike. Yang baru kan ada Counter Strike Global Operation, download lagi. Saya beli komputer gaming sambil kerja, bilangnya buat kerja, padahal komputer gaming biar main game gitu kan. Tapi bisa connect ke anaknya biar tahu. Jangan bilang main game itu negatif. Ya, sorry to say, saya gamer juga. Saya nggak bilang game itu negatif. Ya, anak-anak senang banget nih karena saya ngomong begini ya. Bukan begitu ya, bukan belain anak-anak. Orang tua juga main game nggak? Jangan bohong, handphone pasti ada main game, ya. Jadi kita jangan bilang main game itu negatif. Main game itu ada positifnya. Shooting mainnya apa? Itu buat akurasi dan melatih mental, ya kan? Main game balap-balapan, saya bisa nyetir mobil gara-gara main game mobil dulu baru bisa nyetir, ya kan? Karena kita bisa tahu konsepnya. Saya main Need for Speed dulu kan.
dan sebagainya. Jadi jangan bilang saya tidak setuju main game adalah negatif. Main game yang kebanyakan itulah negatif. Main game dengan standar yang sama masih oke. Karena kita orang tua juga main game. Janganlah menyesatkan orang main game itu jelek. No. Main game itu bagus, kebanyakan yang jelek. Jadi lupa PR, lupa kerjaan, lupa istri, lupa anak. Nah, itu yang nggak baik ya. Jadi Bu Leoni tolong diluruskan ya. Nah, jangan bilang itu negatif yang harus keluar. Enggak, kita harus mawas diri. Makanya awareness ditingkatkan supaya kita tahu yang mana yang nggak boleh. Emak-emak aja suka masih jalan-jalan. Saya ajak anak saya nonton kok bioskop bareng. Film apa yang bagus? Yuk nonton bareng sebelum COVID ya. Ini kita main bareng ya, main olahraga bareng, main game bareng ya. Ini ya sampai sekarang kita masih main Genshin Impact sampai level 70-an sekarang. Main bareng udah berempat kita, jadi ada kalau di game itu bisa rame-rame gitu ya, jadi satu tim gitu. Main bareng gitu. Ya, oke, gitu untuk Ibu Leoni. Agak panjang muter ya ngejawabnya. Bagaimana menebarkan vibrasi positif? Ya, Dani udah dijawab tadi, Dani. Kitanya dulu punya, ya baru bisa nebar. Kita bukan kayak nebarin garam. Apakah calon guru perlu project parenting? Tergantung. Yohana mana sih Yohana? Ya, apakah kamu udah punya anak belum? Belum punya anak, jangan belajar parenting. Nanti ngebet kawin kamu, ngebet nikah. Ya, tapi yang perlu dipelajari adalah law of attraction-nya. Yang tadi saya kasih cukup generik, cukup umum. Anak-anak bisa pakai, orang tua bisa pakai, guru juga bisa pakai ke anak muridnya. Calon guru perlu mempelajari di sini ya, Yohana ya, bukan parentingnya. Nanti buru-buru mau kawin kamu punya anak ya. Enggak. Love attraction-nya pelajari. Oke, ada lagi? Habis? Konsepnya dapat ya. Ibu Hio, bukan Ibu Nio, kirain Ibu Hio. Ibu Nio mau nanya apa? Kayaknya mau nanya aja mukanya. Silakan unmute kalau yang mau nanya fisik. Ya. Terima kasih kepada Bapak Jimmy Susanto. Selanjutnya adalah closing statement oleh Bapak Jimmy Susanto kembali. Dipersilakan. Oh, ada closing statement ya, udah panjang-panjang macam-macam masih ngomong. Oke. Mohon maaf, Pak. Bercanda. Ayo. Kita punya anak-anak jadi bercanda dikit lah. Jadi begini teman-teman, mau anak-anak, mau orang tua, mau guru, Anda masih manusia. Bisa berpikir negatif, of course, pasti bisa. Tapi kita harus tahu dulu itu dalam kondisi negatif. Mau Buddha, mau Allah, atau apapun agamanya, tetap mengajarkan bahwa kita harus tahu dulu kalau kita negatif baru bisa positif. Makanya ada larangan perintah Allah dan ada lanjuran dan ada sila-sila yang menjaga kita tersebut. Itu untuk menyadarkan kita supaya tidak membunuh, mencuri dan sebagainya. Habis itu barulah berbuat baik, berbuat kebajikan. Sama di sini saya ingin menyimpulkan adalah untuk jadi pikir positif kita juga harus tahu bagaimana negatifnya. Jadi begitu Anda tahu itu negatif, buru-burulah menjadikan positif. Udah, as simple as that. Thank you, moderator.